isu soal security ini apakah sudah menjadi highlight atau urgensi? Di saat ini kurikulum kita itu sudah memfokuskan bahwa ketika kita membuat aplikasi itu harus di-include-kan dengan masalah security. Kan kalau diimplementasi di kampus paling yuk kita buat kontak tamu gitu ya, buku tamu. Maka di situ sebagai studi kasus bagaimana kita memanfaatkan atau mengamankan skrip kita dari SQL injection. Seperti itu, Mas. Dengan kondisi yang sekarang ya, Gen Z kan lebih fokus pada implementasi ya. Dia itu paling malas sebenarnya untuk mendengar teori-teori. Kami menginformasikan bagaimana secara konsep. Karena even nanti katakanlah di dunia kerja mau pakai tools apapun, jika konsepnya sudah punya, ya mereka harus aman. Kalau kita fokus di enterprise architect, ya dia akan gagap nih dengan 3 tools tadi. Maka kita butuh konsep di awal bahwa kalau kita buat use case diagram fungsinya buat ini loh. Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast. Nah, di episode kali ini bersama saya, Caleb Karisma, kita akan ngobrol soal full stack developer di 2026. Nah, tapi kadang kita juga mau ngebahas soal standar industri yang biasanya agak beda nih dibandingkan dengan apa yang kita pelajari waktu kita kuliah. Nah, sekarang untuk jadi full stack developer itu nggak cuma harus paham front end tapi juga back end gitu. Nah, penting juga kita sekarang memahami ada yang namanya security mindset gitu. Nah, selain itu kalau kita nggak paham security mindset, akan ada bug atau security risk yang bisa muncul dari celah codingan kita. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari Universitas Mercu Buana. Terima kasih Pak sudah datang. Silakan untuk memperkenalkan singkat background dan fokus pengajaran di tahun ini. Ya, halo Sobat Berkawan. Perkenalkan, saya adalah Wawan Gunawan dan kebetulan saat ini saya dosen di Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Dan fokus pembelajaran saya saat ini di pemrograman, baik itu saya mengajar pemrograman Laravel dan juga berbasis Java untuk mahasiswa di semester 3 dan juga semester 5. Kalau kita lihat tren dari industri ini Pak, nah hampir semua role sekarang tuh udah mulai menjamah yang namanya security juga gitu Pak. Yeah. Bahkan sampai level junior pun juga kerasa gitu. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke security nih Pak, mumpung kita ngomongin soal tren. Nah, tren zaman sekarang tuh kira-kira apa sih Pak yang lagi hype ya di kalangan luar sana soal bahasa pemrograman gitu Pak? Biasanya ketika saya mendapatkan penawaran dari klien, itu mereka memang tidak menginformasikan bahasa pemrograman apa saja yang mereka setujui, tapi kami biasanya mengimplementasikan entah itu dengan menggunakan React.js ataupun juga Express. Namun beberapa kali terkait dengan kebetulan mahasiswa kita juga ada yang memiliki usaha software host. Mereka menawarkan ada nggak yang bisa dengan bahasa Django seperti itu. Jadi ya kemungkinan untuk kedepannya macam Django, macam yang berhubungan dengan Python itu pasti akan dibutuhkan seperti itu. Oke. Karena kalau di industri kita mungkin nggak terlalu tertarik atau terlalu cepat untuk mengikuti tren gitu Pak. Karena di kita sendiri memang ada berapa kita mengikuti klien yang memang punya legacy system gitu. Jadi kebanyakan masih pakai bahasa pemrograman yang jadul ataupun masih framework yang lama sih seperti itu. Nah, kita balik lagi ke security nih Pak. Dari sisi kampus sendiri, isu soal security ini apakah sudah menjadi highlight atau urgensi untuk materi kampus sendiri gitu Pak? Udah mulai diajarkan atau gimana? Iya, kalau dulu ya zamannya saya masih kuliah, itu security itu masih punya domain sendiri gitu ya. Kala itu.
Namun kalau sekarang memang segala sesuatunya sudah terkoneksi dengan internet, kita sudah menggunakan API juga, maka di saat ini kurikulum kita itu sudah memfokuskan bahwa ketika kita membuat aplikasi itu harus di-include-kan dengan masalah security. Seperti itu, Mas Kala. Oke. Dan ya ada di beberapa mata kuliah untuk saat ini memang kampus itu sudah menginformasikan terkait dengan pentingnya untuk pemanfaatan security di dalam pemrograman. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan full stack ya. Betul. Seperti itu, Mas Caleb. Ya. Kadang di kita pun banyak masih vulnerability yang klasik gitu, Pak. Orang-orang masih nyoba-nyoba gitu untuk bisa dari customer sendiri sistemnya yang apalagi public ya bisa diakses lewat internet, itu mereka nyoba-nyoba gitu. Contohnya mungkin dari SQL injection lah, SQL injection atau juga XSS atau cross script side script ya kalau nggak salah. Nah itu kalau di kampus sendiri apakah udah ada study case atau gimana gitu Pak di dalam situ? Iya, biasanya kalau dari pembelajaran kita ya di kampus, kita kebetulan untuk pemrograman ada di 3 SKS, maka dan kebetulan juga di laboratorium, maka ketika kita mengajarkan di sana kita sudah memberikan studi kasus terkait dengan bagaimana kita mengamankan dari sekuritas tersebut. Misalkan kalau kita bicara terkait dengan SQL injection misalkan, kan kalau diimplementasi di kampus paling kita buat kontak tamu gitu ya, buku tamu. Maka di situ sebagai studi kasus bagaimana kita memanfaatkan atau mengamankan script kita dari SQL injection. Seperti itu, Mas. Oke. Jadi dengan adanya begitu kan kita perlu yang namanya secure coding practice gitu ya. Betul. Nah, kalau dari situ kira-kira nih apa nih Pak untuk kebiasaan-kebiasaan yang harus mahasiswa miliki gitu, kebiasaan dasarnya sebelum ya tanda kutip mereka nanti di industri bagaimana gitu. Iya, ya biasanya ketika berbicara terkait dengan pemrograman ya, sebelum dia melakukan proses pengkodingan, maka ya dia memperhatikan terkait dengan masalah sekuritas. Biasanya yang pertama ketika kita sudah selesai lah minimal kita ujikan dulu unit testnya seperti apa, khususnya terkait dengan masalah SQL injection tadi. Itu baru masalah SQL injection ya. Betul. Belum lagi terhadap entah itu serangan di database-nya, entah itu nanti terkait dengan jaringan dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka studi kasus ini memang ya sangat-sangat penting sebenarnya pada saat kita memberikan pengajaran di kampus. Seperti itu, Mas Wir. Oke, berarti dia udah termasuk ke dalam project dan tugas-tugas ya, nggak cuma hanya ya sekedar teori aja. Oh ini namanya SQL injection gitu, ini namanya CSRF gitu, nggak juga ya. Betul. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ya, Gen Z kan lebih fokus pada implementasi ya. Dia itu paling ya malas sebenarnya untuk mendengar teori-teori, buat apa teori lah, wong dari teknologi aja sudah mereka temukan. Mereka sebenarnya lebih ke best practice seperti itu sih. Iya. Karena kan ya kadang mereka fokusnya yang penting fiturnya itu jalan gitu kan. Betul. Jadi kadang security itu ya nantilah kalau ada masalah baru kita perbaiki. Ya betul. Nah paling kalau di BRK sendiri kita juga pakai tools sih Pak. Kita pakai tools namanya Burp Suite dan juga OWASP Zap gitu. Nah di kita sendiri kita juga pakai gitu. Nah apakah di kampus itu anak-anak mahasiswa itu masih sudah dikenalkan atau gimana tuh Pak? Oke, kalau secara tool sih trennya kan sering berubah ya. Jadi kami di kampus tidak fokus pada pemberian tools tersebut. Yang pasti kami menginformasikan bagaimana secara konsep. Karena even nanti katakanlah di dunia kerja mau pakai tools apapun, jika konsepnya sudah punya, ya mereka harus aman. Jika kita fokuskan dengan penggunaan tools itu sendiri. Kalau dengan tools kan, kalau dia cuma klik gitu ya, ini enggak. Ya ketika berubah tools yang digunakan, otomatis ya dia akan gagap sendiri. Tapi kalau kita bicara terkait dengan konsep, toolsnya berubah, secara simbol dia paham, secara konsep dia paham, maka aman. Iya. Jadi entah dia mau pakai tools apapun itu, yang penting konsepnya dia paham. Betul. Dia
ya atau mungkin ada update tiba-tiba berubah semua gitu kan. Dia tetap paham untuk Iya, contoh makainya. kasus seperti ini Mas. Ketika katakanlah kita membuat desain nih. Kita buat desain untuk sistem, kan kita mengajarkan UML ya. Betul. UML dengan berbagai macam simbol. Kalau kita mengajarkan dengan tools katakanlah enterprise architect saja, dan kita fokus di tools, maka ya mahasiswa akan ke situ. Padahal di dunia kerja ya bisa jadi dia bisa pakai Visio kah, Betul, bisa belum tentu. pakai Rational ROS kah, dia bisa pakai Draw.io kah gitu kan. Kalau kita fokus di enterprise architect ya dia akan gagap nih dengan 3 tools tadi. Maka kita butuh konsep di awal bahwa oh kalau kita buat use case diagram fungsinya buat ini loh. Sehingga nanti ketika dia menggunakan tools ya aman dengan menggunakan tools apa saja. Sama halnya dengan terkait dengan penggunaan tools tadi. Kalau kita katakanlah mengajarkan dengan tools tertentu, ketika di dunia kerja tools itu nggak digunakan oleh institusi tersebut ya mereka pasti akan gagap. Berarti dari yang tadi Pak, berarti konsep itu jauh lebih penting dibandingkan tools-tools itu ya Pak. Betul. Nah, kalau begitu kita coba bahas tentang bug keamanan ini Pak. Yang kadang ya orang bilang ya apa ya, security risk lah. Yang bahkan dia nggak cuma lo, bisa ada yang kritikal gitu Pak. Nah, untuk case nyatanya itu apakah juga sudah pernah dibawain ke mahasiswa atau gimana ya gitu? Ya, untuk saat ini sih di kampus ini masih sebatas menginformasikan hal detailnya itu nggak terlalu dalam ya. Karena dengan konsep pembelajaran kita yang hanya 3 SKS sekali pertemuan, lalu jika dihitung dengan durasi itu hanya 2,5 jam, dan itu pun jika mahasiswanya on time dan atau dosennya juga on time gitu ya. Jadi ya kita hanya sebatas menginformasikan oh jika terjadi kita katakanlah tidak mengamankan SQL injection, maka nanti pada saat implementasi ada orang yang sedang mencoba ilmunya di situ, bisa jadi nanti data kita akan kebuka semua seperti itu. Nah itu nanti bahaya ke depannya itu jauh lebih besar jika kita tidak memanfaatkan terkait dengan security. Nah bug-bug seperti itu memang ketika kita ngoding kan nggak nampak ya. Yang nampak itu paling cuman ya error not found, page not found gitu kan, itu yang nampak tuh. Namun ketika kita implementasi hal-hal seperti itu memang tidak akan nampak, maka itu yang mesti kita informasikan di awal. Ketika kita buat katakanlah form, maka form ini harus aman dari SQL injection. Seperti itu. Jadi untuk mencegah bug-bug yang akan terjadi. Seperti itu sih. Contoh kasus kan belum lama ini ketika kita pemilu kemarin ya. Kemarin itu banyak sekali yang ketarik datanya sampai kita pun ya merasa was-was pada saat data pribadi kita tersebar nih. Nah itu kan hal seperti itu memang mesti diinformasikan di awal pada saat ya minimal itu di kasus di awal lah ke mahasiswa ketika belajar pemrograman. Seperti itu sih Mas. Ya karena kalau memang tidak dijaga sih itu bisa ya merembet kemana-mana sih. Kalau di industri kita kalau ada yang tanda kutip orang tahu, itu bisa jadi reputasi kena tuh Pak. Bisa juga mungkin karena data ya, data apalagi data pribadi, user gitu. Ya, data pribadi yang sudah orang titipkan ke klien, terus tiba-tiba orang ngehack gitu, data mereka diambil, ya itu kita bisa juga kena legal juga gitu. Jadi ya bisa dampak juga ke finansial dari klien juga gitu. Jadi emang ya dampaknya lumayan gede lah kalau kita nggak mulai jaga gitu sih. Nah sekarang kita masuk ke yang krusial juga Pak, itu kurikulum. Nah kalau dari kurikulum sendiri, sekarang kan kayak tadi Bapak bilang untuk security sendiri dia masih dulu hal terpisah gitu. Cuma apa ya, spesifik lah. Cuma kalau sekarang apakah sudah mulai pelan-pelan dia menjadi inti dari kurikulum atau gimana tuh? Ya kebetulan di kami kan baru juga pergantian kurikulum ya. Maka itu sudah dimasukkan ke dalam satu mata kuliah tersendiri. Itu ya. Jadi ketika kita katakanlah mengajarkan pemrograman, maka itu juga di-embed dengan sedikit masalah security. Nah di sisi lain kita juga ada yang namanya ethical sosial profesi. Nah ini terkait dengan pemanfaatan, terkait dengan bagaimana etika kita di dalam entah itu di codingan, entah itu di teknologi informasi dan lain sebagainya seperti itu.
Dan kebetulan di satu sisi juga saat ini kami itu ada Magister Sains Data. Nah, itu kan peluang sebenarnya terkait dengan masalah security, masalah etik sosial. Nah, itu kita sudah embed di dalam kurikulum kita yang baru kita susun. Itu, dan ya rencananya akan diimplementasikan sudah diimplementasikan di 2526 ganjil ini. Seperti itu. Oke, berarti ya itu sudah tercover lah ya. Betul. Dari universitas sendiri sudah melek gitu. Sudah sadar pentingnya security itu nggak cuma ya itulah. Iya, karena beberapa kejadian kan kita sudah lihat nih di media mainstream ya. Entah itu tadi terkait dengan pemilu, ada juga isu terkait dengan ya yang BUMN itu gitu kan. Itu kita betul. udah antisipasi ke arah sana, jangan sampai nanti mahasiswa kita lulus dari kampus tapi dia tidak melihat ke arah sekuritas. Yang penting ngoding bisa, CRUD-nya aman, kan nggak sampai situ juga gitu ya. Fiturnya jalan gitu ya. Iya, kan kebanyakan seperti itu biasanya. Betul. Gitu. Itu kan dari segi universitas, kebijakan universitas. Ada nggak sih Pak yang kira-kira kita dari industri bisa bantu gitu Pak? Pastinya banyak banget ya, karena kebetulan pada saat kami juga menyusun kurikulum, kami undang industri, kami undang alumni, kami undang beberapa atasan dari alumni kami juga untuk memberikan masukan terkait dengan apa sih yang sebenarnya sedang in nih di industri. Nah, dari situ kan kami bisa mempersiapkan terkait dengan media ajar kami, terkait dengan materi-materi yang mesti kami ajarkan di kampus agar ketika mahasiswa lulus mereka bisa siap lah dipakai untuk dunia kerja. Seperti itu. Oke, berarti tetap ada kolaborasi antara universitas dan juga industri gitu ya. Betul. Ya, biar mereka terkonek lah, nggak kayak miss yang satu ngajarin apa sedangkan yang dipakai di lapangan apa gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih Pak, ada nggak sih pesan singkat untuk mahasiswa IT atau mungkin saudara atau anak-anak sobat berkawan sekalian gitu, saudaranya yang mungkin pengen mau jadi full stack developer nih Pak di tahun 2026 gitu? Ya. Saran saya sih ketika nanti sobat berkawan yang ingin menjadi full stack gitu ya, maka untuk saat ini janganlah mengesampingkan terkait dengan security engineer gitu ya. Kalau dulu memang security engineer itu menjadi domain sendiri, tapi untuk saat ini security engineer itu sudah embed dengan pemrograman. Jadi ya jangan fokus kita ngoding saja, tapi manfaatkanlah, pelajarilah terkait dengan security engineer. Seperti itu. Betul. Paling kalau dari saya, jadi jangan tunggu lulus dulu untuk paham atau mungkin ya mengimplementasikan best practice dari security itu ke dalam aplikasi kita gitu. Oke, thank you Pak. Berarti kita sudah belajar banyak banget nih, dapat insight dari Bapak. Nah, terima kasih Pak sudah mau datang dan sharing dengan kita gitu Pak. Terima kasih kembali Mas Caleb sudah mengundang saya di podcast BRK ini. Ya, semoga diskusi kita hari ini bisa menjadi jembatan antara industri dan juga universitas dan kampus lainnya gitu Pak. Betul. Nah, untuk sobat berkawan juga terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa share untuk teman-teman yang kira-kira bisa nih paham mendapatkan suatu dari episode kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye bye.